Mau kemana mas? Ini mau ngelamar kerja. Oh mau ngelamar kerja. Ya udah mas, jalan ya. Yoi. Mau berangkat kerja ya mas? Ini mau kirim lamaran. Karena cari kerja sulit mas. Yang sabar ya mas. Tetap semangat. Oke. Oke, sudah ya. Ya. Foto baru tuh. Misi mas. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membaca beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zikir zikir yang biasa dibaca oleh beliau setelah salat. Di antaranya yang pertama adalah hadis Thauban radhiyallahu taala an, riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai mengerjakan salat beliau beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kata Thauban radhiyallahu taala an, Nabi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang kedua. Lalu kita pun sudah membahas hadis Al-Mughirah ibni Syu'bah. Al-Mughirah ibni Syu'bah, di mana beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi membaca doa atau zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali, kecuali di waktu maghrib dan di waktu subuh 10 kali, dan ada sedikit perubahan lafaz, di ujungnya dikasih kata yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 10 kali hanya dibaca ketika subuh dan maghrib. Ya. Kemudian membaca Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddil minkal jadd. Ini gabungan antara hadis Thauban riwayat Imam Muslim dan hadis Mughirah ibni Syu'bah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian disempurnakan dengan mengamalkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, membaca subhanallah 33 kali,
lalu alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, maka menjadi 99, kemudian digenapkan 100 dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang melazimi amalan ini, kata Nabi SAW, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya dengan syarat. Apa itu syaratnya? Intajtanibul kabair. Jika kita menjauhi kabair, dosa-dosa besar. Ini berarti hadis Thauban, hadis Mughirah, dan hadis Abu Hurairah. Ditambahkan lagi riwayat Ibnu Hibban yang sudah kita baca dari Abi Umamah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah." Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat maktubah, salat fardu, salat yang wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Maka tidak ada yang menghalangi mereka masuk surga kecuali kematian. Hadis ini sahih ma'asyiral muslimin, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Dalam riwayat Imam At-Tabarani, beliau menambahkan lafaz wa qul huwallahu ahad, lalu ditambah membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ayat kursi tentunya ma'asyiral muslimin adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, begitupun riwayat Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Ka'ab atau Ubay ibni Ka'ab. Apa kata Rasulullah? Ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Ayat apa yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran? Jadi Nabi bertanya kepada siapa? Kepada salah seorang sahabat. Ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Ayat apa yang paling agung wahai Ubay yang ada di dalam Al-Quran? Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Faraddadaha alaihi miraran. Diucapkan berulang-ulang. Kemudian Ubay pun berkata, ayatul kursi. Menurutku wahai Rasulullah, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ubay bin Ka'ab agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan ilmu bagi beliau. Artinya Rasulullah membenarkan apa yang disampaikan oleh Ubay, bahwa ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Dalam riwayat yang lain ma'asyiral muslimin disebutkan bahwa siapa yang membaca ayat ini di pagi hari, maka Allah akan menjaganya sampai sore hari. Dan siapa yang membacanya di sore hari, Allah pun akan menjaganya sampai pagi hari. Oleh karenanya hendaknya ini tidak kita tinggalkan. Dan keutamaan yang dimiliki oleh ayat kursi, karena ayat ini berbicara tentang tauhid. Jadi setiap surat atau ayat yang isinya hanya berbicara tauhid diberikan keistimewaan oleh Allah. Contohnya Al-Ikhlas. Dari awal sampai akhir tauhid. Maka dia diberikan keutamaan thuluthul Quran.
sepertiga Al-Quran. Al-Fatihah ini tentang tauhid. Ya, dari ayat 1 sampai 4 puji-pujian. Ayat 5 ikrar tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Karena di dalam Al-Fatihah terdapat ikrar yang 17 kali paling minimal kita baca dalam satu hari, maka Allah jadikan Al-Fatihah Ummul Kitab, Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ya, intinya Al-Quran adalah suratul Fatihah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yaqra bi Fatihatil Kitab, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu yang hendaknya kita baca, walaupun ini bukan pembatasan, tapi ini adalah contoh saja dari beberapa riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan zikir-zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memasuki hadis 262 dari sahabat yang mulia Malik ibnil Huwairith. Malik ibnil Huwairith radhiyallahu ta'ala an berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sallu, laksanakanlah salat wahai umatku, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana engkau melihatku melaksanakan salat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Penulis kitab berkata, yaitu penulis kitab Tawdihul Ahkam, Syekh Abdullah ibni Abdurrahman ibni Salih Al-Bassam rahimahullah berkata, Al-hadithu yadullu ala al-aslaini azimaini. Di dalam hadis ini terkandung dua pokok yang sangat agung, dua kaidah yang sangat agung. Yang pertama, dalalatul hadithi ala anna af'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi wa aqwalihi fiha bayanun lima ajmala minal amri biha fil Qur'anil Karim. Hadis ini adalah penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa-apa yang beliau kerjakan dalam salatnya dan apa-apa yang beliau ucapkan di dalamnya adalah bayanun, adalah penjelasan lima ajma'la minal amri biha fil Qur'anil Karim, dari perkara-perkara yang umum yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi aplikasi nyata dari perintah Al-Quran adalah salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran tidak merinci. Al-Quran hanya berkata, laksanakanlah salat apabila matahari telah tenggelam, liduluki syams, matahari condong ke barat, yaitu salat zuhur dan asar. Kemudian ila ghasaqil lail, salatlah di malam hari, maghrib dan isya, wa Qur'an al-fajr. Jadi Al-Quran hanya memerintahkan secara umum. Maka ketika Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, maka ini menjadi dalil bagi kita semua bahwasanya af'alus salah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqwalihi fihi bayanun, bahwa apa-apa yang beliau kerjakan berupa tata cara dan gerakan, dan apa-apa yang beliau ajarkan berupa bacaan di dalam salat adalah penjelasan
apa yang masih global yang ada di dalam Al-Quran. Itu kaidah yang pertama. Yang kedua kata beliau, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran wujubu iktida'in nas bihi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya manusia mengikuti beliau alaihi salatu wassalam fima yaf'aluhu minas salah, dari apa-apa yang beliau kerjakan di dalam salat. Fakullu ma hafidha alaihi min af'aliha wa aqwaliha wajaba 'alal ummati fi'luhu. Dan apa-apa yang diriwayatkan secara sahih dari tata cara beliau salat dan bacaan-bacaan salat beliau, maka umat wajib mengerjakannya. Ya, wajib 'alal ummati fi'lihi aw qawlihi. Ya, wajib bagi umat untuk mengerjakan, mengikutinya atau mengucapkan apa yang beliau ucapkan di dalam salat-salat beliau. Dan hadis ini pun bisa kita ambil pelajaran bahwa anna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya salatu tamatul kamilah. Bahwa salat yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang paling sempurna, yang paling lengkap, yang paling sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki hadis 263 dari sahabat Imran ibni Husain. Imran ibni Husain radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda kepadaku, kata Imran ibni Husain, salli qa'iman, salatlah engkau berdiri. Dan berdiri dalam salat yang wajib adalah rukun. Dan tidak boleh kita meninggalkan berdiri tersebut kecuali li uzr. Apabila ada uzur syar'i, sakit, atau di atas kapal yang yang berada di atas lautan yang berombak dan bergelombang, ya, itu namanya uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, salli qa'iman, wajib. Salatlah berdiri. Fa in lam tastati fa qa'ida. Tapi kalau engkau tidak bisa salat sambil berdiri, dikarenakan satu hal, faqa'ida, maka salatlah dalam kondisi duduk. Dan duduk sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi SAW apabila salat dengan duduk, beliau memulainya dengan mutarabbi'an, yaitu sila. Jadi kalau kita duduk di bawah, di atas lantai, bukan di atas kursi, Aisyah radhiyallahu taala anha mengajarkan dan menceritakan bahwa Nabi itu mutarabbi'an. Apa itu mutarabbi'an? Apabila beliau duduk dalam mengerjakan salat, beliau pun duduk sila. Jadi bukan iftirash, bukan tawarruk, tapi sila. Kecuali setelah sujud, ya, berubah jadi iftirash. Atau ketika tasyahud akhir berubah menjadi tawarruk. Tetapi ketika beliau alaihi salatu wassalam memulai salatnya, beliau memulainya dengan posisi kaki yang bersila, ya, atau mutarabbi'an. Fa illam tastati fa'ala jam. Dan kalau duduk pun tidak bisa engkau kerjakan, maka sambil berbaring. Dan para ulama menjelaskan yang bagus itu adalah dirusuk sebelah kanan dengan menghadapkan wajah kita ke arah kiblat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini tentunya menjelaskan kepada kita tingkatan salat orang yang sakit. Kalau masih kuat berdiri, walaupun dia harus bersandar di tembok atau berpegangan dengan tongkat, berdiri. Atau boleh juga dicampur. Ketika takbiratul ihram berdiri, membaca Fatihah berdiri, membaca surat berdiri. Ketika dia hendak ruku baru dia duduk karena ada masalah dengan lututnya misalnya, enggak ada masalah. Tapi selama masih bisa berdiri, berdiri. Ya, wa qumu lillahi qanitin. Qum, berdirilah lillah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, marotibnya seperti itu. Yang paling utama ya berdiri kalau mampu. Bagi orang sakit ya. Kalau tidak mampu maka duduk. Kalau tidak ya maka dengan cara berbaring. Kemudian beliau berkata, la yantaqilu min halin ila halin aqal minha illa indal ajiz. Dan kita tidak berpindah dari satu tata cara ke tata cara yang lain kecuali dikarenakan adanya ketidakmampuan. Artinya jangan pernah kita sholat sambil duduk, khususnya sholat-sholat yang wajib, kecuali memang kita tidak sanggup berdiri. Selama kita masih sanggup berdiri, fawajib. Begitupun tidak boleh kita berpindah kepada cara sholat berbaring selama kita masih bisa duduk. Kalau duduk kita sudah tidak bisa, maka berbaring. Jelas ma'asyiral muslimin. Begitupun dalam hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin disebutkan bahwa terkait dengan sakit, madhabu jumhuril ulama, pendapat mayoritas para ulama, anna salata la tasqut ma damal aqlu thabita. Mayoritas para ulama fikih berpendapat bahwasanya salat itu tidak gugur sebagai satu kewajiban selama seseorang masih memiliki akal. Walaupun dia tinggal berbaring di kasur, tapi selama dia akalnya masih sempurna, dia mengenali orang, dia tahu istrinya, dia kenal anak-anaknya, cucu-cucunya, berarti masih wajib salat. Ini menurut siapa? Jumhur al-ulama. Fal maridu idza lam yaqdir 'alal ima'i bi ra'sihi aw ma'a bi'ainihi. Maka orang yang sakit itu apabila tidak bisa berisyarat dengan kepala, misalnya ketika ruku Allahu Akbar, ketika sujud lebih bawah lagi Allahu Akbar. Ya, ketika orang yang sakit menggerakkan kepala pun tidak bisa, kata jumhurul ulama, fa bi ainihi, maka dengan matanya. Allahu Akbar, matanya dibuka. Ketika ruku Allahu Akbar. Ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Menggunakan apa, mata. Kalau memang kita tidak bisa lagi menggerakkan kepala. Sebagian sakit, Masya Allah sakitnya berat. Tidak bisa menggerakkan apapun kecuali mata. Maka dengan mata, kata jumhurul ulama, fayakhfad qalilan lirruku wa yahfad akthar minhu lissujud. Maka kita tutup mata kita sedikit sebagai syarat ruku. Allahu Akbar. Kita tutup sedikit. Lalu kita angkat sami Allahu liman hamidah. Sambil berbaring, ya. Kalau sujud berarti kita tutup total. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, dengan mata. Ini menurut apa? Jumhurul ulama. Fa in qadara 'ala al-qira'ah bi lisanihi qara'. Apabila dia masih mampu membaca dengan lisannya, membaca. Wa illa qara'a bi qalbi, kalaupun tidak bisa darurat maka membaca dengan hati. Wa amma asy-syekh Taqiyuddin, adapun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, mata ajazal maridu 'anil ima'i bi ra'sihi saqatat anhu shalah. Apabila orang yang sakit menggerakkan kepala saja sudah tidak bisa, maka telah gugur atasnya kewajiban salat, kata beliau. Dan tidak perlu dia berisyarat dengan matanya. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa riwayatun an Ahmad. Dan ini adalah mazhabnya Abu Hanifah dan riwayat dari Ahmad. Dalil beliau ya hadis ini, ya, bahwa Nabi SAW memberikan isyarat bahwa yang paling sulit itu adalah berbaring lalu menggerakkan kepala. Itu yang paling tinggi kedudukannya. Artinya yang paling berat kondisinya begitu. Adapun kalau kepala sudah tidak bisa digerakkan, tinggal mata, kalau menurut Syekhul Islam tidak lagi wajib. Adapun menurut jumhurul ulama tetap wajib. Lalu beliau berkata di sini, tentunya kalau kita perhatikan, kata beliau, bahwasanya mazhab jumhurul ulama ahwat,
ini lebih hati-hati. Ya, jadi kalau kita mengambil mazhab jumhur lebih hati-hati. Ya, jadi selama masih ada akal kita ingatkan sholat. Bagaimana saya sholat? Gerakkan saja mata Bapak. Kami bantu berwudu. Bapak membaca. Bagaimana caranya? Bapak ucapkan takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Lalu Bapak baca dengan lisan Al-Fatihah, lalu surat, kan begitu. Kalau Bapak hendak ruku, tutup mata Bapak sedikit. Allahu Akbar. Sambil baca Subhanallah rabbiyal azim, Subhanallah rabbiyal azim. Kalau Bapak hendak bangkit dari ruku, angkat matanya. Sami Allahu liman. Begitu. Itu pendapat apa jumhurul ulama. Khilafan li Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya hadis ini pun memberikan untuk kita semua gambaran samahatu wa yusri fi hadhihi asy-syari'ah al-muhammadiyah. Kemudahan, toleransi, keringanan yang ada pada agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan dan Dia tidak menyukai kesulitan bagi kalian. Ya yassiru wa la tu'assiru, kata Rasulullah. Mudahkan, jangan dipersulit. Basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira kepada manusia dan jangan buat mereka lari. Karena Allah tidak pernah membuat kesulitan dalam agama ini. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari, ya, Rasulullah bersabda, "Idza amartukum bi amrin," kata Nabi. "Idza amartukum bi amrin." Apabila aku memerintahkan kalian dengan satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakanlah semampu kalian. Artinya kalau sanggup berdiri, berdiri. Tidak sanggup ya duduk, tidak sanggup ya berbaring. Nah, ini dia. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku memerintahkan kalian sesuatu, kerjakanlah semampu kalian. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Adapun salat sunnah ma'asyiral muslimin diperbolehkan di dalamnya duduk. Salat sunnah ya, walaupun tidak ada uzur. Salat wajib duduk kalau ada uzur. Salat sunnah boleh duduk. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala an, sa'altu an-nabiy an salatir rajul wa huwa qa'idun. Aku bertanya kepada Nabi tentang salatnya seorang laki-laki sambil duduk. Maka Nabi berkata, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal." Siapa yang salat berdiri maka itu lebih utama. "Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im." Dan siapa yang salat duduk maka dia mendapatkan setengah dari pahala salat orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Adapun orang yang salat sambil tidur dia mendapatkan setengah dari pahala orang yang duduk. Jadi wajibnya berdiri itu dalam salat yang wajib. Adapun dalam yang sunnah diperbolehkan sambil duduk. Allah alam bisawab, ma'asyiral muslimin. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Mesin pemanggang multiguna Electric Grill ARD GRL77 Maxindo. Kini Anda bisa menyajikan aneka olahan makanan dengan cara dipanggang seperti ayam panggang, daging sapi, menggoreng telur, crepes, dan aneka makanan lainnya dengan cara yang lebih mudah, efisien, dan hemat tenaga. Dengan fitur 5-in-1, mesin ini terbuat dari material top quality yang food grade, mudah dioperasikan dengan 5 fitur plate untuk memasak, piring panggangan, piring batu, piring datar untuk membuat hot cake dan crepes, plate dengan cetakan kecil untuk membuat pancake atau menggoreng telur, dan kuali kecil yang dilengkapi handle pengaman untuk memasak aneka makanan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, sangat cocok pada penggunaan di rumah tangga Anda, portable dan mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com.
Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin usaha kentang goreng French fries atau untuk membantu produksi kentang goreng dalam usaha restoran Anda? Mesin perajang keripik kentang dan French fries Maxindo tipe MKS KRP 650 dengan teknologi terbaru untuk merajang kentang menjadi bentuk chips dan French fries. Part mesin terbuat dari bahan full stainless steel berkualitas. Pisau perajang dengan tingkat presisi tinggi membuat proses perajangan lebih efektif dan cepat. Kapasitas produksi hingga 600 kilo per jam secara kontinu. Ketebalan irisan dapat diatur ukuran 5 hingga 18 mm. Hemat tenaga, hasil perajangan akan langsung keluar dalam hitungan detik. Perajang dapat bekerja dengan sistem 2 arah. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau usaha kuliner dan produksi olahan sayur-sayuran Anda lebih mudah, cepat, tanpa memakan biaya lebih? Andalan bagi para pengusaha di bidang kuliner dalam memajukan bisnisnya. Maxindo, mesin potato peeler tipe PP8 Maxindo, mengupas kulit kentang, wortel hingga ubi dengan sangat cepat, sehingga membuat usaha jadi lebih menguntungkan. Dengan fitur kinerja super cepat, desain mesin dari material berkualitas, food grade dan tahan lama, mampu mengupas 8 hingga 15 kg bahan kentang mentah dalam waktu 2 menit. Kerja sangat cepat dengan konsumsi listrik yang lebih hemat. Mudah dioperasikan, hasil akan langsung terlihat dalam hitungan menit. Mudah perawatan dan pembersihan. Maxindo, andalan mesin food industri Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda membutuhkan mesin yang hemat, namun bekerja maksimal dalam memproses mencacah aneka daging dan bumbu secara mudah? Maxindo punya jawabannya. Dalam berbagai kapasitas produksi, mesin pencacah daging dan bumbu chopper tipe MKS BLD 1,5L kapasitas 1,5 liter, MKS BLD 3L kapasitas 3 liter, dan tipe MKS BLD 6L kapasitas 6 liter. Memudahkan Anda untuk menghaluskan aneka bahan makanan dan bumbu-bumbuan untuk kebutuhan memasak di rumah tangga atau dapur usaha skala kecil. Material berkualitas dan elegan, kinerja cepat dan maksimal dengan konsumsi listrik yang hemat. Menggunakan teknologi mata pisau yang presisi sehingga membuat hasil lebih halus. Interior bowl yang higienis, model minimalis sangat mudah untuk dipindah tempatkan. Mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, kita bacakan beberapa pesan singkat yang masuk di pagi yang berbahagia ini. Pertanyaan yang pertama: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Belitung. Baik, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Apabila bayi meninggal di dalam kandungan pada saat itu umur kandungan sudah 9 bulan, apakah bayi tersebut wajib dimandikan, dikafani dan disolatkan? Iya Pak, kalau sudah sempurna tetap dimandikan, disolatkan, dikafani. Ya kalau dia sudah 9 bulan sudah berbentuk sebagai
manusia. Ya, Allah alam bisawab. Itu masih sebagaimana pernah terjadi. Iya, disebutkan oleh para ulama masih kalau memang sudah sempurna bentuk tubuh tersebut dan sudah ditiupkan kepadanya ruh. Ya, ditiupkan kepadanya ruh. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada salat sunnah sebelum salat asar? Karena saya pernah dengar Ustadz Fulan salat mutlak 4 rakaat sebelum asar, apakah boleh dirutinkan? Mohon pencerahannya. Allah alam bisawab ya. Yang saya ketahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga 12 rakaat dalam 1 hari 1 malam, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 6 ya. Lalu 2 rakaat setelah zuhur, 8, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini 12 rakaat. Dalam riwayat, siapa yang menjaga 14 rakaat dalam 1 hari, maka Allah jaga jasadnya dari api neraka. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur, yang ketiga 4 rakaat setelah zuhur, yang keempat 2 rakaat setelah maghrib, lalu 2 rakaat setelah isya, dijumlah jadi 14. Ya, ada lagi riwayat yang lain, riwayat 10 rakaat, yaitu 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 ba'dal maghrib, 2 ba'dal isya, jadi 10. Lalu apakah boleh kita salat sunnah setelah azan sebelum salat di waktu asar, maghrib dan isya? Allah alam bisawab, boleh berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal adzanaini as-salah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara setiap kali 2 azan, yaitu antara azan dan iqamah, ada salat. Jadi kita mendengarkan azan asar, lalu kita salat baru iqamah. Ya, begitupun dalam kasus salat maghrib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu rak'atain qablal maghrib, sallu rak'atain qablal maghrib. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian beliau berkata, liman sya', bagi siapa yang ingin mengerjakannya. Jadi diperbolehkan. Ya, itu yang saya ketahui adalah salat 2 rakaat sebelum asar boleh, tapi ghairu muakkad, hanya sunnah saja. Sunnah antara azan dan iqamah. Begitupun sebelum maghrib, begitupun sebelum isya. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selain salat duha dan tahajud, doa yang afdol di salat fardu apa salat rawatib? Maksudnya bagaimana ini? Assalamualaikum, selain salat duha dan tahajud, doa yang afdol di salat fardu apa salat rawatib? Allah alam bisawab ya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru minad du'a. Kondisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Sujud di sini umum. Sujud ketika kita sujud beribadah. Fa'akthiru minad du'a, maka perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Jadi dalam sujud itu mohon maaf, dalam sujud itu dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak doa. Begitupun dalam riwayat yang sudah kita baca bahwa Nabi SAW berkata, setelah beliau mengajarkan kita doa tasyahud, beres kita membaca tasyahud, lalu Nabi berkata, "Tsumma liyakhtar minad du'a ma'ajabah." Kalau dia sudah selesai membaca tasyahud, maka hendaknya dia memilih dari doa-doa yang dia sukai. Oleh karenanya kita sudah bahas itu doa-doa setelah tasyahud.
Ada Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, itu satu. Ada doa Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu wa ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma anta a'lamu bihi minni, itu doanya. Begitupun Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Begitupun hadis Muaz. Apa itu hadis Muaz? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadah. Ini dibaca setelah tasyahud ya. Dan kalaupun kita ingin berdoa, boleh juga dilakukan sebelum sholat, yaitu antara azan dan iqamah. Kalaupun kita mau berdoa setelah sholat, tidak masalah, ya, walaupun kita tidak menjadikan itu sebagai sunnah yang terus menerus kita lakukan. Tapi sekali-kali kita berdoa setelah sholat. Berdoa setelah sholat, ya, misalnya beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni, ya Allah, aku memohon perlindungan dari sifat penakut. Wa a'udzubika minal bukhl, dari sifat bakhil. Wa a'udzubika an arudda ila ardhalil umur, aku memohon perlindungan dari perbuatan yang rendah. Ya wa a'udzubika min fitnatid dunya, kata Nabi, aku memohon perlindungan kepadamu dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min fitnatil kubur, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah kubur. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Jambi, kalau wanita sedang haid, apakah boleh melakukan zikir pagi petang? Jazakallahu khairan. Wallahu alam bissawab, ya, pendapat yang paling kuat tidak masalah wanita berzikir pagi petang walaupun sedang haid, ya. Yang tidak boleh adalah salat, puasa, menyentuh mushaf Al-Quran, itu tidak boleh. Adapun dia berzikir tanpa menyentuh Al-Quran, maka itu diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kelima, ya, kelima atau keenam? Kelima. Bolehkah kita mengubah niat jumlah rakaat di tengah-tengah salat? Misalkan pada salat witir dari awal berniat salat 3 rakaat, 2 dengan 1, tapi karena ada sesuatu hal dapat 1 rakaat mengubah niat 1 rakaat saja. Allah alam bisawab, saya tidak tahu boleh atau tidak mengubah niat, ya. Jadi kita ingin salat, misalnya apa? Witir 3 rakaat. Dikarenakan satu hal, maka kita hanya mengerjakan 1 rakaat. Boleh atau tidak mengubah niat di tengah-tengah salat? Saya tidak tahu, ma'asyiral muslimin. Tidak tahu boleh atau tidak. Hanya saja kalau kita lihat dari sisi mengubah, terkadang faktornya karena khawatir masuknya waktu salat subuh. Rasulullah berkata, apabila kalian khawatir masuknya waktu salat subuh, maka hendaknya dia salat 1 rakaat saja. Lalu bagaimana? Ustadz, saya salat witir, niatnya 3 rakaat di awal. Kemudian ketika saya masuk rakaat yang kedua, azan subuh dikumandangkan. Apakah saya harus membatalkan salat saya ataukah saya melanjutkannya? Dijelaskan oleh para ulama, tetap dilanjutkan. Tetap apa? Dilanjutkan. Kenapa tetap dilanjutkan? Karena berdasarkan hadis Nabi, ya, beliau pernah bersabda, man adraka rak'atan minas salah faqad adrakas salah. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat itu, artinya sebelum habisnya waktu, dia sudah dapat 1 rakaat, faqad adrakas salah, maka sungguh dia telah mendapatkan salat. Atau terkadang niat itu berubah secara otomatis. Misalnya apa? Kita salat berjamaah berdua, ya, kita salat berjamaah berdua, kemudian teman kita batal lalu pergi, yang menjadi imam batal lalu pergi. Maka yang tadinya niat berjamaah otomatis menjadi munfarid. Ada juga dalam kasus yang lain niat berubah secara otomatis adalah dalam kasus melaksanakan ibadah haji dalam bentuk badal. Misalnya saya diminta untuk badal haji dan saya tidak paham bahwa ternyata badal haji itu harus dari orang yang sudah pernah haji. Padahal saya belum pernah haji misalnya, kan. Lalu saya ambil permintaan tersebut, saya berangkat haji. Lalu saya katakan, ya Allah, haji ini saya lakukan atas nama si fulan, tapi saya belum haji.
maka walaupun saya meniatkan untuk orang lain karena belum gugur kewajiban haji saya, itu jadi untuk saya. Ini berubah secara otomatis. Begitupun kata para ulama, yang berubah secara otomatis itu adalah orang yang berniat puasa Senin Kemis, ternyata besok adalah hari pertama tanggal 1 Ramadan. Ya, walaupun dia niatnya puasa sunnah, karena itu kaitannya dengan waktu, maka secara otomatis dia sudah dianggap puasa Ramadan. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan yang keenam, Ustaz, mana yang lebih baik, puasa Senin Kamis atau puasa Daud? Allah alam bishawab, dikembalikan kepada kemampuan seseorang. Ya, dikembalikan kepada kemampuan seseorang. Tapi Nabi pernah menasihati Abdullah ibni Amr ibni al-As agar beliau mengambil yang tidak terlalu banyak tapi istiqamah. Ya, jadi kalau saya boleh memberikan saran, ambil saja puasa Senin Kemis, tapi jaga sampai napas terakhir kita. Jadi lebih baik puasa Senin Kemis, tapi nanti sampai batas di mana Allah memanggil kita pulang. Ya. Tapi kalau puasa Daud, barangkali usia kita nanti sudah bertambah 50 sekian, mulai lemas. Tapi kalau puasa Senin Kemis umumnya sampai usia kita 70, 60, kalau Allah takdirkan panjang umur kita, masih bisa. Oleh karenanya pilih satu amalan yang bisa kita jaga sampai kapanpun. Karena dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, Inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai itu adalah yang terus menerus walaupun hanya sedikit. Masya Allah ya. Yang terus menerus walaupun hanya sedikit. Jadi ukurannya adalah ukurannya adalah istiqamah dan kualitas dari satu amal, bukan kuantitas ya. Tapi kalau kita menyangka bahwa kita sanggup sampai nanti tua puasa Daud, ya silahkan. Tapi kalau dirasa nanti ketika usia saya sudah sekian, saya sibuk bekerja dan lain sebagainya, saya tidak sanggup, ya sudah, ambil yang lebih sesuai dengan kemampuan kita, yaitu puasa hari Senin dan hari Kamis. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketujuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasan tentang haji dan umrah, mana yang lebih diprioritaskan? Mengingat daftar tunggu saat ini sangat lama. Yang kedua, zikir apa yang paling bagus yang dapat dibaca setiap waktu? Yang pertama ya tentunya kalau memang Allah masih memberikan Bapak kesehatan badan, umur yang masih muda, ya tentunya yang utama adalah mendaftar haji. Karena mendaftar haji pasti umrah belum tentu haji. Dan haji ini adalah ruknun min arkanil Islam, rukun di antara rukun-rukun Islam ya. Jadi kalau usia Bapak misalnya baru 50, maka haji saja. Apalagi baru 40 haji. Bahkan kalaupun 60 haji daftar. Kenapa? Mudah-mudahan itu jadi doa, jadi semangat agar kita selalu menjaga kesehatan. Ya misalnya 7 tahun, 8 tahun kita menunggu, nggak ada masalah. Yang penting sudah kita azamkan niat. Ya selama memang kemampuan itu sudah ada. Adapun umrah ya tidak dianggap haji, tapi haji pasti diiringi dengan umrah. Jadi kalau saya berpendapat haji saja. Karena haji jelas rukun Islam dan wajib. Adapun zikir yang hendaknya kita dawamkan banyak ya. Salah satunya adalah istighfar. Ya, Rasulullah berkata siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan. Allah jadikan lapang urusannya dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Istighfar. Yang kedua, lazimkan membaca dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini pendek tapi ringan di lisan tapi sangat berat di timbangan. Istighfar dan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini senantiasa dibaca. Dan kalau hafal Sayyidul Istighfar dibaca juga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini dibaca.
Ini adalah memiliki keutamaan yang besar. Kalau seandainya kita meninggal setelah membaca itu, Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi kita apa? Jannah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ke-8, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya dari Niar di Lubuk Basung, Sumatera Utara ya, Lubuk Basung. Saya mau bertanya masalah mayat yang dikasih formalin. Tadi pagi jenazah mertua saya dipulangkan dari Jakarta dalam keadaan sudah siap dikafani dan disalatkan. Karena beliau sudah meninggal 2 hari. Tiba di kampung beliau tidak dimandikan lagi karena beliau sudah dimandikan di Jakarta. Tapi jenazah beliau diberi formalin sebelum naik pesawat. Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Hukum asalnya tidak masalah. Formalin itu adalah suci, bukan sesuatu yang najis. Tetapi ya kita tidak memberikan formalin kepada jenazah kecuali darurat atau ada kemaslahatan. Misalnya takut, apalagi sudah 2 hari dikhawatirkan jasadnya sudah mulai na'udzubillah misalnya busuk, nanti jadi fitnah buat masyarakat, muncul bau-bau yang tidak sedap, maka agar jasadnya tetap kuat, kulitnya tidak lemas misalnya ya, diberikan formalin. Ini gak ada masalah. Kalau memang itu dianggap perlu atau sebagai regulasi di pesawat dan lain sebagainya. Hukum asalnya zat seperti itu suci, ma'asyiral muslimin. Setelah beres dimandikan baru dikasih yang seperti itu untuk kemaslahatan, apalagi jaraknya sudah 2 hari, 3 hari lebih atau kurang dari itu. Terkadang kan ada orang korban kejahatan lalu tidak ada identitas, dimasukkan ke kamar mayat di rumah sakit umum ya, itu kan dikasih formalin, lalu ditaruh di ruang pendingin dan lain sebagainya untuk kemaslahatan, kemaslahatan untuk menghindari mafsadat yang lebih besar. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ke-9, semoga baik. Amin. Bacaan hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim boleh dibaca setelah salat wajib atau lebih baik dibaca pada saat bagaimana? Ya dibaca kapan saja. Kalau ibu ada setelah salat tidak masalah dibaca. Ya ketika ibu sedang duduk di rumah dibaca, ketika ibu sedang di mobil dibaca, diperbanyak. Itu adalah zikir yang baik yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan menyebut nama Allah akan tenang hati kita. Ya wadhkurullaha dzikran katsira dalam ayat yang lain. Dan sebutlah nama Allah dengan banyak. Artinya dalam semua kondisi. Semua kondisi kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ke-10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya para wanita yang memakai obat penunda haid pada saat melaksanakan ibadah haji? Allahu a'lam bishawab ya, para ulama sudah memberikan fatwa terkait dengan hal ini. Kalau memang berangkat jadwal dia berangkat haji berbarengan dengan siklus masa haidnya dan dia khawatir tidak mendapatkan rukun, tidak bisa mengerjakan rukun dalam hajinya, maka Allahu a'lam bishawab ini yang saya ketahui darurat. Kalau memang tidak ada jalan ya. Apalagi kita sadar bahwa antrian haji di negara kita ini ada yang sampai 38 tahun. Terbayang tidak ma'asyiral muslimin. Jadi daftarnya tahun ini 2019 insya Allah diprediksi berangkat 38 tahun kemudian. Ada yang 37 tahun. 38 kalau saya tidak salah Sulawesi Selatan. Ada yang 37 Samarinda, ya Kalimantan Selatan. Itu antriannya luar biasa. Dan paling cepat di atas 20 tahun. Artinya, kalau seandainya kita dapat panggilan tahun ini, lalu tiba-tiba kita dapat haid misalnya, repot. Ya, repot. Apalagi kalau haidnya datang di tanggal berapa misalnya, di tanggal 9, 10, 11, 12 Zulhijjah, waktu di mana jamaah haji sedang sibuk beribadah. Yang saya tahu, kalau memang itu berbarengan dengan datangnya haid untuk kemaslahatan yang lebih besar, yang saya tahu tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ke-11, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Linda dari Aceh. Baik,
Apa pertanyaannya? Jika salat duduk pakai kursi, duduk waktu sujudnya di atas tempat tidur atau di atas kursi yang kami lapisin bantal dan sajadah. Ya kalau memang duduk, Bapak dan Ibu sekalian, kita salat duduk ya begini kan, duduk. Allahu Akbar. Ketika ruku berarti kita agak merunduk. Allahu Akbar. Ya ini ruku. Kemudian bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Ya, lalu sujud. Allahu Akbar. Nah, lebih turun. Ya, apakah harus menyentuh? Ya tidak. Duduk maksudnya tidak menyentuh. Ya, yang penting lebih turun daripada ruku. Kalau ruku segini, sujud berarti tambah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah begitu ya. Artinya tidak harus kita letakkan bantal agar kening kita menyentuh bantal tersebut. Ya cukup kita menggerakkan badan kita. Tentunya kata Rasul bahwa sujud lebih rendah posisinya dibandingkan ruku. Allah alam bissawab. Waktu itu dijelaskan bila salat berjamaah makmum boleh baca Al-Fatihah saat imam baca doa iftitah. Pertanyaannya, apakah tidak termasuk mendahului imam? Tidak termasuk mendahului imam. Yang dimaksud dengan mendahului imam dalam fikih itu adalah mendahului gerakan, bukan mendahului bacaan. Adapun mendahului bacaan dalam arti seperti Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la atau Fatihah enggak ada masalah. Tapi tidak boleh kita mendahului gerakan. Kalau gerakan otomatis takbir juga masuk ke dalamnya kan. Tapi kalau bacaan tidak masalah. Kita lebih dulu bacaan Fatihah, imam masih iftitah tidak masalah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke-13, hari ini semua pesan singkat, tidak ada dari telepon. Pertanyaan yang ke-13, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada salat sunat selain salat awabin? Salat awabin salat duha. Awabin itu salat duha. Setelah salat maghrib yaitu salat jabrul fawaid dan salat sakratul maut. Allahu alam bissawab. Ya khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, perkara yang dibuat-buat dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena sesuatu yang dibuat-buat, ya salat jabarul fawaid. Ada lagi salat apa tadi namanya sakaratul maut. Itu tidak ada dalam agama kita, ma'asyiral muslimin. Kalau ada tentunya Nabi sudah mengajarkannya, para sahabat sudah mengajarkannya, sudah meriwayatkannya kepada kita. Kenapa tidak ada riwayat salat jabarul fawaid atau salat sakaratul maut dan lain sebagainya ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi. Siapa yang melakukan amalan yang tidak kami perintahkan tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama maka dia tertolak. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu bagi Allah yang membuat bagi mereka syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya bagi makmum dalam salat jamaah bacaannya keras melebihi suara imam? Ini menyelisihi sunnah. Ya, menyelisih sunnah. Bagaimana makmum kok suaranya keras? Ya, dulu pernah ada sahabat yang suaranya keras sehingga Nabi mengganggu Nabi, maka Nabi menegurnya, tidak boleh seperti itu kata Nabi. Ya, kata Nabi tidak boleh Anda membaca di belakang imam apalagi dengan suara yang mengganggu kehusyuan imam. Allah alam bissawab. Ini yang bisa kita bahas. Yang benar semua datang dari Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, kesehatan, keberkahan, istiqamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.